Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk saling merapat, dan kita akan saling bergandengan tangan Bapak Ibu Saudara. Mari kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Biarlah kesempurnaan kasih yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita semuanya semakin nyata di dalam kehidupan kita, dan kita bisa merasakan kesempurnaan itu. Karena kasih hari-hari ini semakin dingin, tidak ada lagi kehangatan di dalamnya. Biarlah kasih Tuhan yang mempersatukan kita, kasih Tuhan yang menyelamatkan kita. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saya rindu Bapak Ibu Saudara saling mendoakan satu kiri kanannya. Doakan apa yang Tuhan perintahkan. Mari berdoa bersama-sama. Haleluya Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang selalu ada nyata buat kami. Engkau rela Tuhan mati di kayu salib untuk menyatakan kasih-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Dalam nama Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Tuhan, kami mau menerima kasih-Mu dan bukti kasih-Mu melalui kebenaran firman-Mu saat pagi siang hari ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan dalam pribadi kami lepas pribadi, jamah mulut lidah bibir hamba Tuhan. Biarlah suara kebenaran daripada surga yang boleh kami sampaikan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi. Pagi. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, tetap semangat di dalam Tuhan, katakan amin. Ya, haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita belajar bersama saat siang hari ini tentang kesempurnaan kasih. Saya ucapkan selamat datang buat Bapak. Siapa? Oh, Pak Wito. Ya maaf Pak, saya kemarin belum sempat hadir ya di acara ibadah tempat Bapak ya. Puji nama Tuhan, terima kasih ya Pak ya. Kita belajar bertumbuh bersama di dalam Tuhan, katakan amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, untuk mengawali kebenaran firman Tuhan, saya diingatkan tentang ayat kebenaran firman Tuhan tadi. Bapak Ibu Saudara, kita sebelumnya akan buka di dalam kitab Matius 24 ayat yang ke-12. Ya, sebelum kita masuk ke nats pokok ayat kita. Ya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang sudah mendapatkan, katakan amin. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi, dan makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Bapak Ibu Saudara, bukankah hal ini yang sedang terjadi di dalam kehidupan sekitar kita? Halo? Ya Pak ya Bapak Ibu Saudara? Ketika kasih mulai dingin, tidak ada rasa lagi, tidak ada perasaan lagi Bapak Ibu Saudara. Ingat, kedurhakaan ini memiliki pengertian banyak orang yang berbuat jahat. Banyak orang mementingkan kepentingan diri sendiri Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak mau mementingkan perasaan orang lain. Halo? Dan semakin bertambahnya kejahatan, kalau bahasa sederhananya, dan semakin bertambahnya kejahatan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Tidak ada kepedulian satu dengan yang lainnya. Bukankah hal ini yang terjadi di kondisinya bangsa Indonesia? Halo? Tingkat koruptor semakin merajalela, ya enggak? Itu berarti mereka tidak mau peduli dengan orang lain, tidak mau peduli dengan masyarakat. Semua lini di kementerian Bapak Ibu Saudara, ya kan, di tingkat bupati, wakil bupati, sampai
yang terendah pun Bapak Ibu Saudara, mereka berusaha mengambil keuntungan di bangsa Indonesia ini. Betapa luar biasanya. Itu disebabkan oleh karena tidak ada kasih. Zaman dahulu Bapak Ibu Saudara, halo. Ketika manusia di Taman Eden terjadi hubungan mesra antara Adam, Hawa dengan Allah, ya enggak? Terjadi hubungan mesra antara Adam, Hawa dengan Allah. Oleh karena dosa Bapak Ibu Saudara, akhirnya mereka renggang. Dosa itu menimbulkan ketakutan. Tetapi hari ini dosa menimbulkan orang semakin merajalela. Tidak ada lagi yang namanya ketakutan Bapak Ibu Saudara. Sengaja dibuat, sengaja dilakukan. Itulah yang terjadi. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kasih kebanyakan manusia saat ini menjadi dingin. Dan kasih dipakai orang-orang tertentu untuk memanipulasi kehendak Tuhan untuk kepentingan dirinya sendiri. Ini yang terjadi. Kita akan belajar Bapak Ibu Saudara di dalam kitab Yohanes. Yuk kita buka Yohanes yuk. Yohanes 3 ayat yang ke-16 Bapak Ibu Saudara. Kita hafal ayat ini. Bahkan di belahan bumi di seluruh dunia ini semua anak sekolah minggu ayat pertama yang paling pertama diajarkan untuk dihafalkan adalah ayat ini. Jason hafal enggak? Hah? Oh rubah dikit. Oke. Yuk kita nunggu Jason baca dulu berdiri nak. Sebelum kita membaca sama-sama. Jason berdiri. Ya. Amin. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu Saudara. Yang hafal tidak usah lihat di depan. Iya kan, yang hafal ya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak melainkan. Haleluya. Kami di Gadingan Bapak Ibu Saudara, kami selalu di dalam mengawali untuk firman itu doanya itu doa-doa ayat Alkitab. Mazmur 1 sampai 3, Yohanes 14 ayat 6 begitu. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 itu panjang enggak? Panjang. Sampai sekarang saya pun masih hafal gitu loh ya. Berbahagialah ya kan. Ibu gembala kami sering mengajarkan untuk hafal Alkitab. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini dengan jelas kesempurnaan kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh. Sudahkah kasih itu benar-benar tertanam dalam kehidupan kita Bapak Ibu? Halo? Apa sih yang melatar belakangi pengorbanan Yesus ini nyata dalam kehidupan kita? Semuanya oleh satu kata, kasih. Tidak ada korban yang lain yang bisa menyempurnakan kehidupan manusia. Musa bersama orang Israel berusaha untuk meminta hukum Allah dan mempersembahkan korban-korban untuk pengampunan dosa, penebus salah, korban keselamatan. Ternyata korban-korban dari binatang itu Bapak Ibu Saudara tidak bisa menyempurnakan pengorbanan itu di hadapan Tuhan. Tidak bisa. Oleh sebab itu Allah berinisiatif, kalau seperti ini terus tidak akan selesai kehidupan manusia. Tidak ada penebusan yang sejati. Makanya Tuhan Allah mengutus putranya yang tunggal yaitu Yesus Kristus mati di kayu salib, bukti nyata dari kasih Bapa. Tujuannya apa sih? Memperbaiki hubungan yang sudah rusak dan dirusak oleh iblis. Pada dasarnya pengorbanan Yesus adalah memperbaiki hubungan. Hubungan itu penting gak Bapak Ibu? Bagaimana hubungan kita hari ini dengan Tuhan? Halo? Bagaimana hubungan kita hari ini dengan pasangan? Bagaimana hubungan kita hari ini dengan anak ataupun orang tua? Bagaimana hari ini hubungan kita tentang sesama jemaat?
Bagaimana hubungan kita hari ini dengan sosial masyarakat kita? Halo Bapak Ibu Saudara. Semuanya dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena tidak ada korban yang sempurna selain Yesus, Bapak Ibu Saudara. Sudahkah kasih ini termeterai dalam kehidupan kita, Bapak Ibu? Bukankah hari ini kasih dimanipulasi oleh beberapa orang? Orang banyak hafal dengan ayat ini. Kalau kita melihat Yesus, sakno Bapak Ibu, nggih boten? Sakno, keroyo-royo. Diutus ke dunia hanya untuk mati, menanggalkan hak-haknya Bapak Ibu Saudara. Yesus kerja, iya. 12 menginjak ke 33 tahun Bapak Ibu Saudara, ke 30 tahun. Yesus itu kerja. Bapaknya mati, dia menggantikan posisi bapaknya sebagai imam keluarga, menafkahi ibunya dan anaknya. Memang tidak tertulis di dalam Alkitab, tetapi beberapa sumber menyatakan Yesus itu kerja, dia belajar, dia ahli tukang kayu Bapak Ibu Saudara. Dia bukan orang yang malas, dia hidupnya penuh tanggung jawab. Diutus hanya untuk meninggal dan menebus dosa manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu di kitab Yohanes ini ada percakapan antara Nikodemus dengan Yesus. Kalau kita baca di judul perikopnya, Nikodemus itu orang pintar, ahli agama Bapak Ibu Saudara. Dia paham betul Taurat Tuhan. Tetapi Yesus di sini mengatakan kepada Nikodemus, kalau engkau selamat, akui Yesus Tuhan. Dan dia mati buat semua orang yang berdosa. Dan kita akan memahami makna kasih Bapak Ibu Saudara, memahami kasih Tuhan. Kalau kita baca di dalam Alkitab ini Bapak Ibu Saudara, yang pertama Ko Andi, lanjut slide kedua, ya, atasnya, ya. Karena Allah begitu mengasihi dunia. Jadi semuanya ini Tuhan Allah lakukan karena kasih-Nya. Jadi di sini menekankan cakupan yang secara menyeluruh atau universal Bapak Ibu Saudara, kasih Allah kepada manusia. Kasih itu tidak dibatasi oleh batas geografis, itu apa? Tempat, suku, ras, dan agama. Tidak ada yang membedakan status sosial atau kegagalan moral. Seringkali orang kumpul dengan orang-orang yang kaya tok Bapak Ibu Saudara. Orang yang miskin kumpul dengan orang-orang yang miskin tok. Gini apa mboten? Kasta ini yang membatasi kasih Allah. Kasta ini yang menciptakan siapa? Manusia. Merasa dia hina, merasa dia kurang, akhirnya kamu tidak selevel dengan komunitasku. Pilih komunitas, milih-milih Bapak Ibu Saudara. Kalau memilih yang baik dan yang jahat itu udahlah, paslah. Tapi kalau kita memilih-milih Bapak Ibu Saudara, status sosial atau kegagalan moral, kita melihat orang yang jatuh ke dalam dosa, mereka memiliki latar belakang yang luar biasa, kita datang menghakimi mereka. Bukankah Yesus datang hanya untuk orang-orang berdosa? Halo Bapak Ibu Saudara, sebelum kita diselamatkan kita orang yang berdosa di dalamnya. Gini apa betul? Yang dijumpai Yesus dalam perumpamaan dalam pelayanannya 3,5 tahun itu adalah orang berdosa semua. Murid-muridnya diambil juga Bapak Ibu Saudara. Orang-orang pelacur, penyembah berhala. Yesus datangi mereka semua. Karena orang inilah yang layak mendapatkan kasih-Ku, bahkan kesempurnaan kasih-Ku. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, kasih itu merangkul seluruh umat manusia, menawarkan kasih yang tanpa memandang perbedaan. Kasih agape, kasih yang tanpa syarat, kasih yang walaupun kamu menyakiti aku, meskipun kamu memfitnah aku tetap mengasihi kamu. Katakan amin. Walaupun hari ini pasangan kita mengecewakan, orang tua kita mengecewakan, anak kita mengecewakan, kita tetap mengasihi. Katakan amin.
Ini yang harus senantiasa ada dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Yesus, Bapak Ibu Saudara. Karena sebelum kita ada, Yesus sudah mengalami terlebih dahulu apa yang namanya pengkhianatan. Didol murah, Bapak Ibu Saudara, 20 sikal keping perak. Halo Bapak Ibu Saudara, pengkhianatan itu adalah sesuatu hal yang sulit dan sangat sulit dimaafkan. Gini apa buatan? Apalagi dalam hubungan rumah tangga, Bapak Ibu Saudara. Dosa yang sulit diampuni, mereka saling memaafkan, saling menerima adalah pengkhianatan. Tetapi Yesus mengampuni Yudas, katakan amin. Kita diminta Tuhan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Pahit manisnya dalam sebuah hubungan, nikmatilah, amin. Jangan hanya ketika sedang manis-manisnya saja, Bapak Ibu. Memang usia pernikahan saya baru 1 tahun lebih, 8 bulan ini, Bapak Ibu Saudara. Menginjak 8 bulan ini. Cekcok ada, permasalahan ada, saling ego ada. Tetapi semuanya berusaha sama-sama saling belajar meminimalis yang namanya konflik. Terus belajar saling percaya, terus belajar saling terbuka. Allah kowe cek cilik enak nih. Justru saya belajar dari Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya yang masih muda dalam usia pernikahan ini, saya belajar dari kisahnya Pak Budi, apalagi Bu Vivi ya, Mbak Nika, Pak Budi, Pak Agus, Pak Dedi, Pak Wito ya. Saya belajar dari para senior ini. Bagaimana saya bisa membina rumah tangga dengan baik. Dan saya hari ini melihat orang-orang yang tegar dan kuat di dalam Tuhan hadir saat pagi siang hari ini, katakan amin. Bukan berarti kita tidak ada masalah, Bapak Ibu Saudara. Halo Bapak Ibu. Dan disinilah kasih yang tanpa syarat, tidak membeda-bedakan. Apapun kondisi keadaan kita hari ini, biarlah kasih yang terdepan di dalam kehidupan kita, katakan amin. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini. Ya, slide yang kedua. Kita memahami kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Janji hidup kekal. Ketika kita percaya kepada Yesus, janji itu Tuhan nyatakan. Dan janji yang pertama Tuhan berikan adalah hidup kekal. Orang sering memaknai dalam iman Kristen, ketika saya percaya Yesus mati masuk surga, selesai. Dan hidup kekal itu mereka prediksikan, mereka pikirkan, mereka artikan ketika nanti saya mati hidup kekal selamanya bersama Yesus. Itu pengertian yang senantiasa ada di dalam setiap kehidupan orang percaya, bahwa hidup kekal itu setelah kematian, Bapak Ibu Saudara. Tetapi di sini ketika saya membaca literasi Bapak Ibu Saudara, dalam 1 minggu ini saya menemukan ini. Ini menandakan kualitas hidup yang dimulai di masa kini. Berarti saat ini tuh saat ketika kita menerima dan beriman kepada Yesus. Yang dimulai di masa kini dan berlanjut hingga kekekalan. Seharusnya pengertian kekal itu dimaknai dari saat ini sampai nanti kehidupan kekekalan bersama dengan Yesus. Ditandai dengan hubungan yang intim dengan Allah. Halo. Ditandai dengan hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya yakin kita sama-sama masih berjuang untuk memiliki hubungan intim dengan Tuhan, katakan amin. Hubungan intim memang selalu diartikan ketika kita memiliki waktu jam-jam tertentu, mungkin jam 1 sampai jam 3 atau sampai jam 4 kita bersekutu intim dengan Tuhan. Ada yang mengartikan seperti itu. Tetapi yang namanya hubungan intim itu berarti ada kepercayaan. Gini apa betul? Hubungan yang sudah dimeteraikan. Boleh nggak saya berhubungan intim dengan orang di luar sana? Oh, dibawain parang sama istri saya, ya nggak? Ya nggak Bapak Ibu? Mando, oh ya mando. Kalau keris kecil. Hubungan intim itu bukan berbicara sekali tempo saja. Halo. Orang yang memiliki hubungan intim berarti orang itu memiliki perasaan saling mengenal dan mengerti. Kalau sudah kenal berarti ada timbul rasa saling percaya.
Ketika rasa saling percaya dan saling mengenal, akhirnya muncul yang namanya keterbukaan. Setuju? Ya kan? Intim bukan berarti sekali momen, sekali waktu. Saya ngobrol sama Pak Dedi gini, saya intim dengan istri saya enggak? Saya harus intim dong. Gak mungkin saya menjelekkan istri saya. Gak mungkin saya minta tolong Pak Dedi, tolong carikan perempuan yang lain dong buat saya kenalan. Loh. Halo Bapak Ibu. Intim itu teraplikasi dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Pikiran kita, hati kita. Tidak ada sedikit pun kebohongan di antara pasangan kita, katakan amin. Tidak ada sedikit pun kebohongan kita di antara Tuhan. Mau kita bohong, Tuhan tahu karena Dia Maha tahu, Bapak Ibu Saudara. Nggih napa mboten? Ketika kita memiliki hubungan intim, kita tidak akan berusaha untuk membohongi orang lain. Kita di dalam bekerja kita akan jujur dan transparan, disiplin waktu, katakan amin. Halo Bapak Ibu Saudara. Intim itu mempengaruhi pikiran, hati, tutur kata dan perbuatan kita Bapak Ibu. Tidak hanya sebatas hubungan. Jadi Bapak Ibu Saudara, biarlah keintiman kita dengan Tuhan itu terbawa sampai apa yang saat ini kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Setuju? Enggak mudah Bapak Ibu Saudara jadi orang Kristen itu. Enggak mudah. Menanggalkan kedagingan, menanggalkan hawa nafsu itu enggak mudah. Karena itu yang dunia tawarkan, itu yang iblis tawarkan. Sedangkan di dalam Yesus sangkal diri, pikul sarip. Tanggalkan kedagingan. Engkau berkenan kepadaku. Halo. Daud orang yang berdosa. Dosanya parah. Ya kan? Tetapi ketika dia bertobat sungguh-sungguh, dia berkenan di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan itulah yang memampukan kita untuk menjalani hari-hari ini. Meskipun kita susah, meskipun kita lemah, meskipun kita sakit, perkenanan Tuhan yang memampukan kita, katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kembali ke slide yang tadi kok, tentang hubungan intim. Di atasnya ya, ini menandakan kualitas hidup kita dimulai dari masa kini berlanjut hingga kekekalan, ditandai dengan hubungan yang intim dengan Allah, dipenuhi dengan kedamaian, sukacita dan kepuasan. Kedamaian, sukacita dan kepuasan di dalam Tuhan, katakan amin. Inilah loh Bapak Ibu Saudara, kekekalan itu dimulai dari sekarang. Kekekalan bersama Yesus itu ada sukacita, ada kedamaian, ya kan? Ada kepuasan hidup. Memang dosa senantiasa ada dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak dipermainkan dengan yang namanya dosa, katakan amin. Ini yang sulit, tapi kita dimampukan oleh Tuhan. Bukan berarti kita tidak mampu, tapi kita sengaja tahu itu dosa, kita datang mendekat kepada dosa itu. Halo Bapak Ibu Saudara, hidup kekal itu dimulai ketika kita percaya kepada Yesus. Sampai kita menjalani kehidupan sampai detik ini, sampai nanti kita mati dipanggil Tuhan, dan baru kekekalan bersamanya bersama dengan Yesus. Kekekalan dimulai dari kita percaya kepada Yesus, bukan ketika kita mati di dalam Tuhan. Ya kalau kita di dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara meninggalnya. Kalau di dalam yang lain, saya punya teman senior Bapak Ibu Saudara, luar biasa pelayanannya, luar biasa. Sampai belum menikah Bapak Ibu Saudara, hidupnya di dalam Tuhan, di dalam gereja Tuhan, doa, penyembahan, menyampaikan firman. Tetapi kondisi terakhir mati sangat mempermalukan. Dan saya sempat kecewa Bapak Ibu. Saya kenal tahun 2008 di Pontianak. Akhir hidupnya Bapak Ibu Saudara luar biasa. Gak nyangka saya bisa seperti itu. Gak nyangka, bener gak nyangka Bapak Ibu.
Makanya kekekalan dimulai dari sekarang, katakan amin. Jangan main-main dengan janji Tuhan ini Bapak Ibu Saudara. Dipenuhi dengan kedamaian, rumah tangga yang damai, katakan amin. Hubungan yang damai. Sukacita bukan berarti tidak ada sakit. Sukacita bukan berarti tidak ada kekurangan. Tergantung kita meresponi sukacita itu Bapak Ibu Saudara. Halo. Ini yang salah kaprah dipahami oleh anak-anak Tuhan. Hidup kekal itu ketika kita meninggal. Enggak. Ketika saya merenungkan ini, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya, ampuni saya. Saya harus membawa rumah tangga saya intim di hadapan Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini masih berjuang, ingat Tuhan ada di pihakmu. Tetap kuat buat Bu Vivi, amin Bu. Mbak Nika, tetap kuat. Intim bersama dengan Tuhan. Damai itu disertai berkat Bapak Ibu Saudara, katakan amin. Damai itu disertai berkat yang daripada Tuhan. Sehat, keuangan lancar, pekerjaan lancar. Pikiran baru toh. Damai itu berbicara tentang ketenangan dalam pikiran. Bagaimana caranya manajemen konflik, manajemen pikiran ada. Tergantung kita menyikapi apa yang saat ini sedang terjadi dalam kehidupan kita. Selama saya membina rumah tangga, banyak hal yang Tuhan, ternyata kayak gini ya orang berumah tangga itu, enggak mudah ternyata. Dan saya bersyukur Bapak Ibu Saudara masih tahan sampai saat ini. Ternyata Bapak Ibu Saudara hebat, katakan amin. Bukan berarti saat ini Bu Vivi sama Mbak Nika gagal, enggak Bapak Ibu Saudara, karena mereka tetap di dalam Tuhan Yesus, katakan amin. Ini yang harus menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kita enggak tahu karya Tuhan atas Bu Vivi sama Mbak Nika, dia akan dipakai Tuhan untuk membawa pemulihan keluarga-keluarga yang lain. Semuanya punya porsinya masing-masing dan Tuhan bisa memakai pribadi masing-masing. Dan saya salut, hormat, masih kuat di dalam Tuhan. Dan di sini Bapak Ibu Saudara, menurut pandangan iman Kristen, hidup kekal bukan hanya tentang hidup selamanya, tetapi tentang hidup di hadapan Allah. Bagaimana kita hidup di hadapan Allah ini? Apakah kita sudah transparan di hadapan Tuhan meskipun kita berbohong Tuhan tahu? Kalau dia tidak tahu berarti dia bukan Tuhan. Halo. Dia tahu apa yang sedang kita pikirkan, dia tahu apa yang sedang kita rencanakan Bapak Ibu Saudara. Dia tahu. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa tersembunyi. Entah itu perbuatan kasih, entah itu perbuatan dosa. Semuanya nyata, jelas di hadapan Tuhan. Ini yang harus kita mau benar-benar berwaspada, berjaga-jaga Bapak Ibu. Kehadiran ilahi ini mengubah keberadaan kita. Kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita ini akan mengubah keadaan kita, katakan amin. Karena begitu besar kasih Allah bagi dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Keselamatan diberikan kepada semua orang. Hanya orang yang menerima kasih karunia itu yang bisa menerima keselamatan, katakan amin. Termasuk kita Bapak Ibu Saudara. Kita ini diizinkan Tuhan menerima Tuhan. Halo. Kalau tidak ada Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita, ya kita tidak mungkin menerima. Kita orang spesial yang sudah dipilih. Kita spesial orang yang sudah ditetapkan. Banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Biarlah kita dipanggil dan dipilih. Amin Bapak Ibu. Kehadiran ilahi ini mengubah keberadaan kita. Keberadaan apa kita? Masa lalu kita, kedagingan kita, kelemahan kita akan diubahkan sampai keselamatan yang Tuhan berikan itu satu paket. Kedamaian berbicara tentang kesehatan, kedamaian berbicara tentang ekonomi, keselamatan yang Tuhan berikan meliputi kesehatan jasmani kita.
ekonomi kita. Katakan amin. Berkat keuangan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Allah, dia Allah yang bertanggung jawab. Perubahan ini loh, mengubah keberadaan kita. Karakter kita yang tidak baik menjadi lebih baik, ekonomi kita yang kurang baik menjadi lebih baik, ekonomi kita yang sudah baik semakin baik. Memberinya tujuan dan makna. Kehadiran ilahi dalam kehidupan kita memberikan tujuan dan makna. Tujuannya apa? Maknanya apa? Kita ingin serupa seturut dengan kehendak Tuhan, dan tujuannya membagikan kasih itu kepada orang lain. Katakan amin. Dan di sini orang percaya mengalami pendahuluan hidup kekal ini melalui iman mereka kepada Yesus Kristus, jalan menuju janji utama. Janji utamanya adalah kehidupan yang kekal. Kekekalan dimulai ketika kita percaya Yesus sampai hari ini, sampai nanti kita meninggal dipanggil Tuhan bersama dengan Yesus selamanya. Baru itu kesempurnaan di dalam Tuhan. Slide selanjutnya. Memahami kasih Tuhan. Ada 4 pembelajaran penting dalam hidup kita tentang kasih Tuhan. Yang pertama kita baca bersama-sama, 2, 3. Kasih Allah tidak bersyarat, ya kan? Nek bersyarat itu berarti pegadaian, ya kan? Kalau kita pinjam syaratnya apa? KTP, ada lagi? Sertifikat, ada lagi? BPKB, ya kan? Sekolah biar pintar. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam Tuhan tidak ada syaratnya. Cuma kita percaya saja Bapak Ibu. Allah mengasihi kita bahkan kita ketika kita masih hari ini siapa yang tidak berdosa? Tetapi Allah tetap mengasihi kita, katakan amin. Bukan tinggal di dalam dosa. Orang yang sadar itu dosa bukan tinggal di dalamnya. Orang yang tahu itu dosa pasti segera mentas keluar. Bapak Ibu Saudara, inilah kasih Tuhan. Kalau kita lihat filmnya The Passion of the Christ, Bapak Ibu Saudara, betapa luar biasanya pengorbanan Tuhan. Allah mengasihi kita bahkan ketika kita sedang berdosa. Saya mengasihi suamiku, saya mengasihi istriku ketika suami istriku sedang mengalami kesalahan. Haleluya. Bisa enggak Bapak Ibu? Bisa enggak Isa ora Isa kudu? Isa. Karena itu perintah Tuhan. Gimana mboten? Oh angel, kadang ada susah Tuhan. Kuda didit piye bojoku nesu. Iya enggak? Nek kurang duit aku enggak tahu. Gimana mboten? Halo Bapak Ibu Saudara. Ayo kita firman dulu ya. Allah mengasihi kita bahkan ketika kita masih berdosa. Saya mau mengasihi pasangan saya mau mengasihi orang tua saya mau mengasihi anak saya mau mengasihi pemimpin saya mau mengasihi teman saya meskipun dia sedang berbuat tidak baik terhadap saya. Katakan amin. Bukankah itu mudah? Belajar, saya pun belajar. Saya belajar berusaha memikirkan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saya tahu itu tidak baik, saya tidak mau memikirkannya. Saya bilang selalu senantiasa sama istri saya, nek mudeng iki enggak bener, wis ora usah dipikirno. Mbok mending mikir ke makan sesuk, nggih napa mboten? Mbok piye carane dandan maca ayu nggo bojone. Kadang kita menambahkan beban pikiran itu memikirkan orang lain. Cari masalah, ya enggak? Kae lho kurang piye, kae lho kok ngene, kae lho kok ngene. Memang di dalam yang namanya berhubungan tidak luput dengan yang namanya perasaan, ya enggak? Tidak luput. Sudah tahu seperti itu, biarlah jangan sampai kehilangan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Katakan amin. Kita ingin sehat Bapak Ibu Saudara. Sehatkanlah pikiran Bapak Ibu, sehatkanlah badan Ibu Bapak. Gini apa mboten?
Saya nggak mau lagi terbebani dengan hal-hal seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kalau ini sudah Tuhan tetapkan ya wes, ayo kita jalan. Kalau enggak ya wes, piye carane Tuhan menggagalkan enek wae kok. Tetapi selama kita di dalam Tuhan, Tuhan akan memberkati dan menyertai kita, tidak peduli siapapun. Amin. Yang kedua, kita baca bersama-sama 2, 3. Kasih sejati rela berkorban. Amin. Yesus menyerahkan hidupnya agar kita memperoleh keselamatan. Apa yang sedang kita serahkan saat ini? Apa yang sedang kita relakan? Apa yang sedang kita korbankan? Tuhan memperhitungkannya semuanya itu. Untuk orang lain, Yesus merelakan dirinya mati di kayu salib supaya mereka selamat. Yang ketiga, iman membawa keselamatan. Ya, ini yang seringkali orang mencampur adukan Bapak Ibu Saudara. Keselamatan hanya terdapat di dalam Yesus, katakan amin. Ini yang perlu kita garis bawah dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Karena banyak pengalaman orang di luar sana mengakui kuasa lain yang bisa mendatangkan keselamatan. Yesuslah satu-satunya juru selamat. Tidak ada yang lain. Kalau saat ini kita masih bersekutu dengan sesuatu di luar Yesus, bahaya Bapak Ibu Saudara, bahaya. Kita hanya dipanggil, tidak dipilih, tidak ditetapkan. Memakai kekuatan lain, memakai ilah lain. Aku apik, tujuanku ning kono-kono apik. Aku apik, tujuanku ning kono. Lah apike sapa sik? Kita di dalam Tuhan tidak ada nego-menego, tawar-menawar. Kadang orang terjebak dengan berbicara yang namanya alam semesta. Halo. Ini adalah salah satu penyimpangan secara perlahan-lahan yang dialami oleh beberapa anak Tuhan. Anak Tuhan di tempat saya ada ya Bapak Ibu Saudara, ada. Akhirnya mereka suka gimbal gitu, medeni iki Joko Bodo. Seringane topo, alam semesta. Enggak mau menyebut Tuhan lagi, alam semesta, alam semesta. Yang menciptakan alam semesta siapa Bapak Ibu? Tuhan itu ada namanya Yesus, Tuhan Allah kita. Bukankah kita diutus Tuhan untuk pergi, jadikanlah semua bangsamu, membawa mereka kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, ayo kasih yang Tuhan berikan kepada kita termanifestasi dalam kehidupan kita. 9 buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ke-10 hukum Tuhan yang membuat umat Israel selalu gagal-gagal disempurnakan oleh Tuhan menjadi 2 hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu, akal budimu, pikiranmu, dan kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti. Kalau engkau melihat pasanganmu sedang berbuat jahat atau tidak benar, yuk kasih dia seperti engkau mengasihi diri sendiri. Katakan amin. Kadang orang sudah tidak lagi mengasihi diri sendiri, harus berkorban tok. Gini apa betul? Rela capek, rela mengorbankan orang yang terdekat kita demi orang lain. Kadang kayak gitu. Kita belajar bersama-sama. Saya juga seperti itu Bapak Ibu Saudara dulu. Saya kalau belum menikah dulu Bapak Ibu Saudara, saya bilang sama istri saya, yakin percaya sama saya. Ketika saya punya istri nanti, kita sudah menikah, saya akan fokus kok dengan pasangan saya. Hari ini ketika saya sedang dalam pelayanan, tolong jangan ganggu saya. Beberapa kali saya mau putus sama pasangan saya, istri saya. Hidup saya itu sudah termanajemen, terkonsep, tersistem. Kayak Pak Dedi gini nggak bisa sembarangan meninggalkan pekerjaannya. Nggih Pak. Dari jam berapa Pak? Jam 11 sampai jam berapa Pak? Bisa ditinggal enggak? Belum ada pelayanan yang lain ya Pak? Belum urusan rumah tangga dan anak, istri dan anak. Di PPA itu menghabiskan waktu. Kalau kita tidak hati-hati di dalamnya, habis tersita. Saya di PPA jam 9 Bapak Ibu. Jam 9 saya pulang jam 5. Jam 5 saya istirahat sebentar, mandi. Jam 6 sudah persiapan berangkat komsel.
Tanya ibu gembala saya. Komselnya itu dari hari Selasa sampai hari Kamis. Dan saya ketiga hari itu ada semua. Pulang komsel sampai jam berapa? Jam 9, jam 10. Karena ada makan, fellowship, ngobrol. Hari Kamis, hari Jumat doa malam. Jam 7 tempat saya doa malam. Pulang PPA jam berapa? Jam 5. Mandi sebentar istirahat. Biasa habis doa malam dipakai untuk latihan. Prepare untuk ibadah hari Minggu. Hari Jumat, hari Sabtu. Sabtu ngapain saya? Ibadah pemuda remaja. Jam 7 mulai, jam 6 sekarang mulai. Nanti prepare cek sound untuk ibadah besok. Mempersiapkan sound systemnya. Kayak Pak Agus gitu Pak. Gulung kabel Pak, kemarin saya gulungnya salah. Nek gulung ra ngono kuwi Pak Budi. Ya wis dibaleni wae lah. Minggu bangun jam berapa? Jam 4, setengah 5, mandi. Maka saya berangkat ibadah waktu saya pacaran, enggak pernah bareng sama dia. Katekisasi ya. Maka atau bareng kakakku, saya berangkat duluan. Saya harus mempersiapkan. Yang lowong hari apa? Senin. Saya pulang ibadah hari Minggu itu jam berapa? Jam 11 sampai jam 12. Di sini pulangnya jam 9, jam 10 malam. Lebih parah lagi. Ya? Bukan parah, tetapi ada semuanya itu kalau dilakukan dengan kasih kita enjoy menjalaninya. Tetapi ketika kondisi keadaan kita sedang tidak baik, berat. Kita masih manusia Bapak Ibu Saudara, salah enggak. Makanya orang di PPA itu waduh. Ketika saya mau minta waktuku sebentar, aduh, kesel. Jam 10 diajak video call loh Bapak Ibu Saudara. Hai. Dia disuruh ibunya, wes putus wae iki dudu jodohmu. Aku melihat dalam penglihatanku kowe nangis tergeru-geru. Ditinggal kardi ra nikah, ra sida nikah. Saya sudah nikah sama dia. Bapak Ibu, di dalam Tuhan itu memang luar biasa. Saya memahami kesibukan Bapak Ibu dalam berumah tangga, apalagi ya Pak Dedi masih di BPA, berarti belum lulus, bukan berarti belum lulus Pak. Memang itu pekerjaan yang Tuhan berikan Bapak Dedi. Hormat Pak. Beliau mau diangkat jadi leader, enggak mau. Jadi koordinator. Saya koordinator Bapak Ibu Saudara. Suka duka di situ. Bayangin Bapak Ibu, dari jam 9 saya sudah stay di kantor sampai malam jam 10. Aktivitas saya itu rohani terus. Kalau enggak masuk surga kebangetan gini mboten. Tapi ada yang enggak masuk surga enggak? Ada kan? Yudas tidak mau bertobat, gini mboten. Dekat dengan Tuhan. Ketika salah ditegur tidak mau, dia mengakhiri bunuh diri. Tetapi Petrus ketika salah dia bertobat, dipakai Tuhan luar biasa. Katakan amin. Pertobatan itulah. Kita harus bertobat senantiasa. Biarlah api mula-mula kita, cinta mula-mula kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Katakan amin. Kasih salam kiri kanan, jaga api dan imanmu di dalam Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara, inilah kasih Tuhan itu enak. Ya puji nama Tuhan. Makanya saya berani sekarang sudah menikah, bener. Full sama istri saya, ngapa-ngapain sama istri saya. Apa-apa nih Bapak Ibu Saudara. Usaha jualan ya bareng, nggak tahu ke depannya ya. Tetap ada perkembangan dalam rumah tangga. Yang tetap harus pasti tetap terjaga di dalam Tuhan. Yang ketiga, iman membawa keselamatan. Percaya kepada Kristus membawa hidup kekal. Sudah saya jelaskan di awal tadi. Percaya kepada Yesus sampai membawa kekekalan, dimulai ketika kita percaya sampai nanti kita meninggal. Keempat, karena banyak orang yang gagal Bapak Ibu Saudara. Sudah percaya Yesus di tengah jalan mualah. Nggih apa mboten? Janji kekekalan hilang enggak? Ya hilang, enak ae, ya kan? Saya punya pelanggan kopi Bapak Ibu Saudara. Ngobrol. Ini Bapak ini kayaknya orang Kristen tapi kok istrinya jilbaban. Ternyata dia seorang mualaf. Maaf ya Mas, saya mualaf. Loh, aku sampai gitu. Orang hebat Bapak Ibu. Hebat aku hebat dia, orang pintar. Seorang konsultan dia. Konsultan teknik sampai jadi konsultan kopi.
Jeglek enggak? Biasa terima borongan-borongan proyek, sekarang borongan kopi. Saya mualaf. Kakak saya, orang tua saya itu semuanya Kristen. Ada yang jadi pendeta. Ya udah Pak, Roh Kudus tetap ada. Saya mulai berani WA, ya puji Tuhan, haleluya. Dan hari ini Tuhan percayakan Bapak Ibu Saudara, kami anak. Ketika yang punya rumah pindah Bapak Ibu Saudara, halo, ini beban buat kami, tapi kami tidak ingin menjadikan beban. Kami ingin menjadikan ini berkat, sarana berkat buat Tuhan memberkati saya. Kami masak itu bukan hanya untuk sendiri Bapak Ibu. Kami masak itu untuk mereka bertiga, berempat, 4 orang. Seringnya lauk. Kayak bikin masak tadi itu ya udah 1 mangkok buat mereka. Pokoknya selalu ada, kalau enggak gitu ya makan bareng. Sekolah kami jemput. Halo Bapak Ibu. Itulah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami berdua. Minta jemput. Ya. Minta jemput, maaf deh, ini Om nggak bisa karena persiapannya belum selesai. Kami ngomong. Pengeluaran bensin kami bertambah. Pengeluaran makan kami bertambah. Tapi Tuhan berikan pemasukan yang lebih. Katakan amin. Halo Bapak Ibu. Indah di dalam Tuhan. Kalau makan mulai kami aja, yuk makan. Pertama, kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Ya, oke. Terus sudah selesai. Enggak bisa ini, enggak bisa. Saya mulai dari, yuk toleh berdoa, bisa berdoa makan? Bisa. Yuk doa. Allahumma ani, ya, kan? Gitu. Oke, udah. Sekarang giliran Om sama Tante berdoa ya. Saya jelaskan, Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Kami mau makan. Tuhan sucikan dan kuduskan, biar menjadi kesehatan tubuh jasmani kami. Berkati orang di luar sana yang belum menerima berkat, melalui orang lain yang Kau utus. Dan berkati Bapak Tole, Kakak Tole yang belum pulang. Jagai lindungi mereka. Amin. Bengong dia. Setelah itu hari ketiga, wis kita pimpin doa saja. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau baik. Karena yang kecil kami ajak makan itu selalu bersama, karena yang besar kan belum pulang. Halo Bapak Ibu, indah di dalam Tuhan. Amin. Jangan tinggalkan Tuhan, nggih. Walaupun berat, walaupun susah, ingat kasih tidak boleh luntur dalam kehidupan kita. Yang keempat, kita baca bersama-sama. 2, 3. Kasih harus dibagikan. Orang yang mengalami kasih Kristus dipanggil untuk mengasihi sesama. Sudahkah kita mengasihi sesama kita Bapak Ibu? Kita belajar ya. Lagu kita apa? Kasih ini loh. Kasih tadi, biarlah mulai kami lebih dulu. Jadi kami satu. Memberitakan kasih Kristus. Bahasa sederhananya dan lembutnya kasih Kristus pada dasarnya itu adalah penginjil, beritakan keselamatan. Ada kalimat kan di lagu kita ya. Bapak Ibu Saudara, itulah kasih Tuhan. Ada 4 pelajaran penting. Yang pertama, kasih Allah tidak bersyarat. Yang kedua, kasih sejati rela berkorban. Yang ketiga, iman membawa keselamatan. Keempat, kasih harus dibagikan. Kesempurnaan kasih menuju pertobatan yang sejati. Seperti firman Ibu Vivi hari minggu yang lalu tentang pertobatan yang sejati. Slide selanjutnya, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, aplikasi. Apa yang harus kita lakukan dari semua kasih yang pernah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita sampai saat ini? Yang pertama, kita baca bersama-sama. 2, 3. Terimalah kasih Yesus setiap hari. Ingat, setiap kasih itu harus termanifestasi, muncul dalam kehidupan kita, penjaga kita. Nggak boleh marah, nggak boleh benci, nggak boleh pelit. Ada kasih yang harus kita bagikan setiap hari, setiap detik, setiap saat Bapak Ibu Saudara.
Terimalah kasih Yesus itu setiap hari. Ada pembaharuan kasih Yesus itu memperbaharui pikiran hati kita, perbuatan tutur kata kita. Bukankah bertobatlah setiap hari, pembaharuan budimu setiap hari, akal pikiranmu selalu di-upgrade. Bukan komputer HP yang di-upgrade. Iman kita, kasih kita perlu di-upgrade. Aku wegah mengasihi gah aku. Tapi Tuhan bilang harus kasih. Makanya penting menerima kasih setiap hari. Yang kedua, 2, 3. Belajarlah mengampuni seperti Kristus kasih salam kiri kanan. Berikan pengampunan seperti kasih Yesus mengampuni. Ya, Bapak Ibu Saudara, yuk mengampuni. Banyak mujizat terjadi ketika pengampunan dilepaskan. Katakan amin. Ya, mujizat apa? Keuangan. Mujizat apa? Kesembuhan. 2 itu kan pada dasarnya yang menjadi kebutuhan pokok manusia. Badannya sehat, uangnya lancar, ya kan? Lancar, ya kan? Mengampuni itu memberikan dampak kesehatan bagi mental, fisik, ya kan? Ganteng. Kalau pria sejati itu ada 3 lubang, ya kan, yang harus dipenuhi dalam diri wanita atau pasangan. Gini bener Pak. Lubangnya apa? Salah satunya adalah ganteng. Ibu-ibu akan diam tenang. Ya, oke. Yang ketiga, 2, 3. Jadilah pembawa damai di keluarga, gereja, dan masyarakat. Makanya penting yang namanya anak di Papua. Anak damai dikorbankan untuk ya kan, kisahnya kan perang suku, ada tumbal anak yang dikorbankan untuk pendamaian kedua suku. Dan Yesus putra tunggal Allah dikorbankan dan mengorbankan dirinya untuk mendamaikan hubungan antara manusia dengan Bapa di sorga. Ya telah rusak oleh iblis dan dosa. Makanya kita menjadi damai di keluarga. Katakan amin. Di gereja, ya kan, di masyarakat, dimanapun tempat kita berada, bekerja, sekolah, dan lain sebagainya. Yang keempat, beritakan Injil sebagai wujud kasih kita kepada ketika kita menerima kasih keselamatan yang daripada Tuhan, beritakan kepada yang lain supaya mereka juga diselamatkan. Katakan amin. Ini yang sedang ditinggalkan gereja-gereja pada umumnya. Mereka tidak mau lagi yang namanya menginjil. Pertambahan jumlah bilangan orang percaya lewat 2. 1 kelahiran, 2 perpindahan. Halo? Dan kita hari Minggu depan kita akan melayani di daerah Blitar, Bapak Ibu Saudara, itu buah-buah penginjilan. Luar biasa, amin. Ada orang yang perlu diselamatkan. Dan semua manusia harus diselamatkan. Percaya kepada Yesus, barulah tiba kesudahannya. Yesus datang kali yang kedua. Maranatha. Yuk kita selesai di sini. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri dan kita menerima perjamuan kudus. Kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, yang terakhir ini Bapak Ibu Saudara, mari alami kasih Allah mengubah hidup. Kasih Kristus menyelamatkan dunia. Dan kasih kita memuliakan Tuhan. Saya minta Pak Didi minta main gitar Kak. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. C. Haleluya Yesus. Mari kita siapkan Bapak Ibu. C, coba C. C.